Shalom, selamat malam. Selamat kita bersekutu di dalam Tuhan, dimanapun kita boleh berada, baik di rumah kita masing-masing lewat firman Tuhan yang saya sampaikan melalui video ini akan sebentar menjadi berkat bagi kita. Sebelum firman Tuhan saya bacakan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu atas kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu pada malam hari ini. Kami boleh datang bersekutu di dalam memuji memuliakan Engkau di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami lewat kebenaran firman yang disampaikan hamba-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, karena kami sudah siap mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang saya sampaikan yang berjudul Karunia Roh Kudus, yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai dengan ayat ke-9. Firman Tuhan akan saya bacakan buat kita. Mari kita sama-sama melihat, dan jika bisa bersama-sama kita membacanya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama, sebagai pada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman. Puji Tuhan. Karunia Roh, setiap kehidupan orang percaya kita harus memilikinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan karunia Roh Kudus tidak sama dengan bakat. Kalaupun kita lihat di dunia ini banyak orang-orang percaya berbakat. Ada bakat untuk menyanyi, ada bakat untuk main musik, ada bakat main bola, dan lain-lain sebagainya. Tetapi tidak sama dengan bakat yang diberikan oleh Allah, yaitu karunia. Karena karunia Roh diberikan oleh Allah sendiri kepada setiap orang yang percaya. Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, pasal yang pertama, pasal yang ke-12 yang telah kita baca tadi, dikatakan bahwa karunia Roh diberikan Allah kepada kita untuk memperlengkapi setiap kehidupan kita yang percaya, memperlengkapi orang percaya dalam pembentukan pembangunan tubuh Kristus, sehingga kita dapat melayani Tuhan dan dapat menyampaikan Injil, berita keselamatan kepada dunia, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan. Karunia Roh ini diberikan untuk kebaikan bersama, dikatakan firman Tuhan dalam ayat ke-7 tadi, dan untuk keuntungan seluruh umat-umat Tuhan. Karena dikatakan tadi bahwa untuk kepentingan bersama. Berarti bukan
untuk kepentingan pribadi. Karena dikatakan di sini, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Untuk menuntun kita bersama-sama menjalankan pelayanan kita. Membangun tubuh Kristus supaya dapat bersatu. Sehingga nama Tuhan saja yang dia tinggikan. Di dalam firman Tuhan di sini dikatakan karunia berkata-kata dengan hikmat dan dengan pengetahuan. Dimaksudkan di sini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih untuk dipakai secara bersamaan. Kalau jika hanya pengetahuan saja bisa menjadi timbul kesombongan iman. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan, sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain diberikan roh untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Tetapi hikmat dan pengetahuan yang boleh dimaksud di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita harus sejalan, tidak dapat dipisahkan, sehingga tidak terjadi kesombongan iman. Satu contoh kalau kita lihat bagaimana Raja Salomo sebagai orang yang besar, raja yang besar memimpin bangsa Israel. Dia tidak meminta harta kekayaan, tetapi dia hanya meminta hikmat yang daripada Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 dan pasal yang keempat, bagaimana keputusan Raja Salomo menimbang suatu perkara bahwa dia memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Maka dikatakan semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmat Salomo datang dari semua penjuru, mendengar bahwa hikmat yang dari Salomo ini sangat luar biasa. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya, umat-umat pilihan Allah, kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Allah, dan kita mau dipakai Allah untuk orang yang percaya, yang memiliki hikmat. Lewat pengetahuan kita dapat menyampaikan berita keselamatan ini lewat hikmat yang dari Tuhan, sehingga kita tidak memiliki kesombongan. Tetapi dikatakan dipakai untuk melakukan hal-hal yang baik. Hikmat yang daripada Tuhan, sebagaimana Raja Salomo, dia tidak pakai hikmat yang daripada Allah untuk pribadi, untuk keuntungan bagi dia sendiri. Tetapi ketika ada persoalan perkara yang penuh dengan perkara yang besar yang terjadi pada saat itu, dan Salomo membuat keputusan lewat hikmat yang daripada Tuhan, sehingga apa yang terjadi, saudara kekasih, maka
Semua raja-raja di bumi dikatakan di sana. Tersiar bahwa hikmat yang Salomo miliki itu sangat luar biasa. Sehingga mereka datang membawa harta kekayaan mereka, memberikan kepada Salomo. Puji Tuhan. Dan di sini juga dikatakan di ayat yang 9, kepada yang seorang roh yang sama diberikan iman. Karunia iman. Karunia iman, saudara kekasih, jika kita lihat di dalam Matius 17 ayat 20 di sana dikatakan, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung, pindah ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika kita memiliki iman, dikatakan sebesar biji sesawi saja. Iman biji sebesar biji sesawi saja, kita dapat memindahkan gunung. Luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Karunia iman yang diberikan bagi Allah kepada setiap kehidupan kita dapat kita pakai di dalam memindahkan gunung. Luar biasa. Karunia-karunia Roh Allah yang kita miliki kepada setiap kehidupan kita masing-masing, kita mau pakai untuk membangun, dan bukan kita pakai untuk berleha-leha di dalam dunia ini. Dan dalam Yakobus 5 ayat 15 juga dikatakan, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Doa yang lahir dari iman akan terjadi suatu mujizat. Doa yang lahir dari iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Karunia iman yang diberikan oleh Allah. Jika kita sungguh-sungguh, saudara kekasih, maka mujizat akan terjadi ketika kita berdoa kepada orang sakit. Seluruh jemaat Tuhan, pada malam hari ini, 8 malam, pada saat malam hari ini kita telah melakukan ibadah kita di rumah kita masing-masing. Apapun yang menjadi pergumulan kita, kerinduan kita pada malam hari ini, supaya setiap kehidupan kita boleh dicurahkan kuasa daripada Allah. Bahkan karunia-karunia Roh Kudus akan diberikan bagi saudara, baik karunia hikmat, baik karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Pengetahuan yang diberikan oleh Allah bagi saudara dan saya bukan pengetahuan untuk dunia ini saja, saudaraku, tetapi kita mau memiliki pengetahuan untuk mau melayani Tuhan. Karunia Roh Allah, karunia Roh Kudus yang telah dipercayakan bagi saudara, kita mau pakai dengan kepercayaan kita kepada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini, jika kita merindu
untuk kita dipenuhi dengan Roh Allah. Mintalah, maka Tuhan akan memberi. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagi siapa yang mau mencari, dia akan mendapatkan. Sekalipun kita hanya dapat beribadah di rumah keluarga kita masing-masing, saya percaya jika kita dengan sungguh-sungguh memiliki iman kita kepada Tuhan, maka seluruh hidup kita akan dipenuhi dengan urapan Allah. Firman Tuhan saya cukupkan. Haleluya. Amin.